Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Farhat Edanugra. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mamuju, semester 4 dengan jurusan Ekonomi Pembangunan. Di video ini, saya akan menyelesaikan sebuah tugas perdana dari mata kuliah Al-Islam Kemuliaan 3 dengan dosen pengampu Pak Furqan. Yang dimana di video ini saya akan mempresentasikan sebuah tema mengenai konsep akidah dalam Islam. Adapun subtemanya terdiri menjadi 4 bahagian. Yang pertama pengertian akidah, kemudian ruang lingkup pembahasan akidah, lalu sumber dan fungsi akidah, dan yang terakhir prinsip-prinsip akidah Islam. Baik, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu pengertian akidah akhlak. Istilah akidah sebenarnya berasal dari beberapa kata dalam bahasa Arab, seperti at-tawsik yang mengacu pada kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Kemudian ada al-aqdu yang berarti ikatan, dan ar-rabtu biquwwah yang artinya mengikat dengan kuat. Dalam agama Islam, istilah tersebut merujuk pada keyakinan yang membentuk landasan iman seorang muslim. Pada dasarnya, konsep akidah dalam Islam menekankan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kita akan masuk ke subtema yang kedua, ruang lingkup akidah Islam. Ruang lingkup akidah dalam Islam mencakup beberapa dimensi atau aspek yang membentuk landasan keyakinan umat Islam. Keempat dimensi atau ruang lingkup ini termasuk ilahiyat, nubuat, sam'iyat, dan ruhaniyat. Berikut penjelasan-penjelasannya. Yang pertama, ilahiyat atau keesaan Allah. Ilahiyat menekankan konsep keesaan Allah Subhanahu wa taala atau tauhid. Ruang lingkup ini mencakup keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang tidak memiliki sekutu, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ilahiyat juga melibatkan keyakinan terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemelihara, dan pemberi kehidupan. Yang kedua, nubuat atau kenabian. Nubuat mencakup keyakinan terhadap rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala dan wahyu yang mereka terima. Para nabi dan rasul ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umat manusia dan menyampaikan wahyunya dalam bentuk kitab-kitab suci, dan Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai rasul terakhir dan penutup kenabian. Dan yang ketiga, sam'iyat atau ketundukan kepada wahyu. Sam'iyat menekankan pentingnya mendengar dan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Hal ini mencakup ketaatan kepada ajaran-ajaran agama dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan sehari-hari, serta ketundukan terhadap wahyunya, memperkuat dasar keimanan dan menjadi landasan dalam menjalankan ajaran agama secara menyeluruh. Dan yang terakhir ada ruhaniyat atau aspek spiritual. Terakhir yaitu ruhaniyat yang melibatkan dimensi spiritual dan kehidupan batin. Hal ini mencakup keyakinan terhadap adanya jiwa atau ruh-ruh, kehidupan setelah mati, hari kiamat, dan akhirat. Ruhaniyat juga mencakup aspek-aspek seperti doa, ibadah, dan hubungan pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Aspek ini juga memperluas dimensi spiritualitas dalam praktik agama sehari-hari. Subtema yang ketiga, fungsi akidah dalam Islam. Fungsi akidah atau akidah adalah dalam Islam untuk membentuk kesalehan seseorang di dunia sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. Kemudian fungsi akidah atau akidah adalah dalam Islam untuk menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang seperti bid'ah, khurafat, dan yang lain sebagainya. Dan kemudian yang menjadi subtema terakhir pada pembahasan kali ini yakni prinsip-prinsip akidah Islam, yaitu merupakan fondasi keyakinan yang mendasari iman umat Islam. Berikut adalah beberapa prinsip utama akidah Islam. Pertama, mengakui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Yang Maha Esa. Setiap umat Islam wajib menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sepenuhnya beriman tanpa menyekutukannya. Yang kedua, mengakui dan meyakini bahwa para nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia mengutus rasul-rasulnya untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Rasul-rasul ini termasuk diantaranya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kepercayaan ini membawa konsekuensi penting, yakni setiap individu diwajibkan meyakini ajaran yang dibawa oleh para rasul sebagai petunjuk hidup melalui kitab suci. Yang keempat, keyakinan tentang adanya hari kebangkitan yang memberikan kesadaran bahwa kehidupan dunia bukanlah akhir segalanya. Pada hari kiamat, setiap individu akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan selama hidupnya di dunia.
Dan adapun prinsip yang terakhir, menanamkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasan darinya. Tindakan baik sekecil apapun akan mendapatkan balasan yang baik. Sementara perbuatan yang buruk sekecil apapun pula akan mendapatkan balasan yang setimpal darinya. Maka selesailah sudah saya dalam mempresentasikan sebuah tema konsep akidah Islam. Saya harap yang menonton video ini mendapatkan banyak manfaat berupa ilmu yang mungkin bisa kita amalkan serta kita sampaikan kepada yang lain. Unzur maqalah wala tunzur maqalah. Lihatlah apa yang disampaikan dan janganlah lihat siapa yang menyampaikan. Akhir kata, terima kasih telah menonton video ini. Adapun kurang dan lebihnya presentasi video ini mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanahu wa bihamdi, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.